and gentlemen. Selamat pagi, ketemu lagi bersama Ola Ramlan di Pagi-Pagi Ambiar. Kirain Ola show. Kayaknya Ola Ramlan udah semakin semangat ya di Pagi-Pagi Ambiar. Kenapa sih kamu 2 hari ini kelihatan semangat banget? Mau nyanyi lagi? Ya, enak. Mau nyanyi lagi ya? Enggak, saya kan malu. Kenapa malu? Punya sahabat yang suaranya menggelegar kayak gini. Gak usah malu, orang itu bisa apa aja. Orang tuh semua bisa nyanyi. Bener. Masalah enak dan tidak kan itu tergantung selera. Maksud lu apa? Maksudnya gini, kalau ada orang ngomong kalau nyanyinya gak enak ini, ya biarin aja. Ya lu gak suka ya udah gak usah dilihat. Lagian bener. Orang King Nazar sampai naik ke atas mana-mana. Kak Ola bisa. Bener. Naik ke mana pun bisa. Betul. Itu mau atau tidak, Rian juga bisa. Aku juga bisa nyanyi. Coba sekarang Rian nyanyi. Kamu nantangin aku nyanyi. Kamu nyanyi. Kamu nantangin aku nyanyi. Aku gak mau, soalnya aku takut viral kayak kamu. Sobat Ambiar, tapi King akhirnya masuk lagi hari ini. Iya dong. Dari mana sih? Aku nggak dari mana. Sebenarnya kemarin aku ada di Jakarta. Sebenarnya aku pengen biar kayak viral aja gitu. Jadi nggak masuk Kan gitu tiba. semua orang main viral kan? Terus akhirnya viral nggak? Enggak sih. Nggak viral ya. Tapi saya mau mengucapkan selamat buat Karen Delano, bentuk baru. Kita seneng ya. Ya, minggu depan dia hadir. Saya udah nggak sabar banget. Pokoknya Emang buat bentuk baru bagian apa? nanti kita akan lihat. Soalnya Karen Delano tuh nanti ketika dia operasi katanya mau dibuka, di reveal semuanya di sini. Wajah baru, semuanya baru. Kita ucapkan terima kasih banyak yang sudah mensupport Karen Delano untuk operasi hidungnya, terutama untuk Bengkel Nawilis di Radio Dalam ya. Karena hari ini tuh spesial, hari ini memang kita nggak menghadirkan bintang tamu. Betul. Emang ada? Oh, ada ya? Maaf. Ada. Enggak. Yang ini mah bukan bintang tamu. Ini apa? Orang sebulan sekali datang mulu ke sini. Ya. Keluarga kita ya. Kayaknya pengen menggeser Kaola juga sih yang satu ini. Ada persamaannya kamu sama dia. Apa? Iya, Nah, gue tahu. Tahu apa? Janda. Tapi kan Jana semakin terdepan. Cuman Janda ya? katanya dia ini sekarang sudah punya someone spesial ada. Iya, Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan Inara Rusli. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi Inara Rusli, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tuh, lihat adem banget. Tuh ya lihat kalau perempuan tuh gitu kalem. Emang kalau gue kenapa? Loh aku nggak ke Kaola. Ya gue, tapi lu barusan ngomong kalau perempuan tuh begitu kalem. Kan buat siapapun yang nggak. Titik. Ini ada persamaannya, sama-sama janda, tapi ada bedanya. Apa? Ibarat AC baru, AC rusak. Tuh, kalau dia ngantarin. Maksudnya berisik gitu. Kalau ini kalem. Tapi Inara tuh tambah hari tambah ini ya, auranya tuh tambah. Soalnya dia sudah menemukan seseorang yang baru. Kalau Kaola belum ya? Belum. Ya, Inara, sehat ya. Alhamdulillah. Kami semua di sini ucapkan Terima kasih. Sebentar Rian, Kaola posisinya di situ jadi biar enak banget. Oke. Nah, gitu. Kita mau kasih lihat ini Inara Rusli yang kabarnya dekat dengan seseorang dan katanya kemarin umroh bareng nih Sobat Ambiar. Coba kita lihat ya satu ini. Inara Rusli lagi dekat dengan seseorang katanya. Masya Allah. Ini yang kita bahas kemarin itu yang simpul, yang rahasia-rahasia itu ini ternyata. Apa siapa? Iya ini. Yang pernah waktu itu ada aku juga. Bahas kan? siapa? Masa sih Kak? Iya. Kita dengar kabar kamu dekat dengan seseorang katanya. Bener gak? Ya Allah, yang namanya berteman mama siapa aja gitu maksudnya. Tapi kan yang namanya teman terbagi, ada yang teman biasa, teman deket, teman spesial. Teman spesial yang bakal kita bahas. Kalau Inara Rusli, kita tahu kamu kan pasti pengen punya pasangan, pengen punya pendamping. 2025 target kamu resolusi punya pasangan gak? Yang pasti ada target, ada. Cuman nggak mau aku spill targetnya apa aja karena ya memang kan kita dalam Islam kalau memang belum pasti harus disembunyikan dulu. Takutnya nanti gagal gitu. Tapi yang tadi itu termasuk tipe kamu nggak Inara? Bingung jadinya ditanya begitu. Lo kan masa nggak ada tipe, kan orang tuh ada tipe gitu. Yang jelas kalau aku sih yang pasti ngelihat manusia, ngelihat orang itu dari sisi kualitas dirinya dia gitu. Dari personalitinya, dari apa ya, dia punya
kemampuan untuk bisa mengelola emosinya dia. Jadi bukan cuma cerdas secara akademis ya, secara intelektual, tapi juga secara emosional juga. Bagus banget ya Inara ya. Luar biasa loh. Inara, tapi bener gak sih katanya sekarang ini kamu lagi menjalani program atau proses ta'aruf? Ta'aruf sih belum. Tapi namanya ta'aruf tuh dalam Islam itu artinya kan memang perkenalan kan. Ya berkenalan ya adalah berkenalan. Nah ini udah berapa lama kira-kira? Proses berkenalan ini? Baru. Barunya tuh hitungan berapa? Seminggu, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan? Gak usah emosi dong kalau nanya. Berapa lama? Baru lah, yang jelas baru. Baru. Berarti ini menjawab pertanyaan kita semua bahwa memang benar seorang Inara Rusli sedang dekat dengan seseorang dan sedang dalam proses ta'aruf gitu. Gimana ya? Diayain juga nggak apa-apa kok. Ya, mungkin dia bukan mau bilang ta'aruf, mungkin dia mau bilang tak tuntuang. Tapi kalau buat Inara Rusli, pria yang lagi deket sama kamu dalam proses ta'aruf sekarang ini, personalitinya seperti apa? Sebenarnya gimana ya? Yang pasti sih harus bisa mengungguli aku dalam hal urusan duniawi dan akhirat gitu. Mengungguli, oke, bisa maksudnya. Bisa lebih ya. Ya, membimbing kamu. Dunia, bukan hanya duniawi. Tapi jujur, aku serius nanya nih, kalau misal ta'aruf gitu, ketemuan nggak? Atau cuman chat-chatan, chat-chat tiap hari, atau nggak chat juga sama atau nggak chat sama sekali, atau seminggu sekali, seminggu 3 kali, atau sehari 3 kali, kayak minum obat. Ya kan pengen tahu. Iya, aku benar-benar bukan ta'aruf kan aku nggak tahu. Ini benar-benar mungkin nggak cuman aku, mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu. Bagaimana ta'aruf coba pertanyaannya? Seperti apa sih? Aku sendiri juga terus terang newbie ya, maksudnya aku juga baru dalam hal ini, dalam hal ta'aruf ini gitu, karena memang dulu kan background aku maksudnya bukan dari pesantren, aku kan bukan santri, aku juga model, aku juga ngeband gitu, jadi baru hal-hal tersebut. Jadi yang aku tahu ya kita semuanya berteman aja gitu. Tapi chat-chatan, teleponan nggak? Berteman aja dulu pokoknya. Inara, tapi namanya ta'aruf itu kan biasanya dikenalin dari orang atau dikenalin temen. Ya. Kamu kenal dia dari mana? Dikenalin siapa? Dari teman. Dari teman? Dari teman. Apa yang membuat kamu akhirnya oke, aku tertarik untuk menjalani proses ta'aruf bersama dengan pria ini? Sebenarnya bukan tertuju kayak satu orang ini, karena satu orang ini aku mau ta'aruf, bukan begitu sih sebenarnya awalnya. Tapi memang dari awal itu aku udah niatin, aku udah ngomong sama Kak Ella dan Ning Ella. Jadi Kak Ella aku minta sebelum aku berangkat umroh, maksudnya tolong kenalin aku dong sama kira-kira kenalan rekan-rekannya yang sesuai kriteria aku kayak gini, aku bilang gitu kan. Terus begitu aku pulang umroh, alhamdulillah, masya Allah, Allah menjawab doa aku lah. Maksudnya aku diperkenalkan, dikelilingi oleh orang-orang yang memang sesuai dengan kriteria aku gitu, yang insya Allah orang-orang yang ya pilihan Allah lah, insya Allah ya, orang-orang yang soleh. Kemarin tuh ada satu nama mencuat di media sosial, cukup viral juga, nama seorang pria, Hendra Zain kalau nggak salah. Apakah pria itu atau bukan? Itu salah satu teman aku. Teman dalam arti kata teman biasa? Ya guru bisa dibilang guru juga lah ya, karena kan dia lebih ya Ustadz gimana sih? Oke, berarti bukan sosok Hendra Zain yang masuk dalam proses ta'aruf bersama kamu saat ini? Belum. Aku juga belum ta'aruf gimana sama ini. Masih berkenalan aja, masih berteman. Proses awal gitu ya? Ini ya sosoknya ya? Oke, ini kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, kalau bingung Hendra Zain itu siapa nih, kita mau kasih lihat ya. Sosok Hendra Zain dipanggil ayah oleh anak Inara Rusli, puji mantan istri Virgon, menginspirasi. Tapi cocok, Inara lihat deh tuh, di fotonya maksudnya cocok gitu. Dipanggil ayah, kok bisa dia dipanggil ayah sama anak-anak kamu? Aku juga nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi kemarin umroh bareng sama anak-anak, kemudian juga ada Hendra Zain ini? Iya, karena kan memang Ustadz Hendra kan mutawif. Mutawif? Ketemu sama anak-anak, mereka manggilnya ayah? Iya, jadi karena waktu itu hari pertama itu aku ke Raudoh, dan aku lumayan lama di Raudoh gitu kan, sholat sunnah di sana. Anak-anak kan tidak boleh masuk ke area sana ya. Dipegang sama. Iya, jadi mau nggak mau harus titip sama mutawif, karena kan anak laki ini harus dipegang sama yang sesama laki-laki gitu ya, sama ikhwan. Jadinya ya udah sementara kira-kira ada kali 3 jam lah, lumayan lama sama Ustadz Hendra, sama Ustadz Amir juga.
alhamdulillah anaknya apet gitu. Biasanya mereka rewel kan kalau dititip sama orang, tapi sama Ustadz Hendra, sama Ustadz Amir, alhamdulillah apet gitu. Deket gitu maksudnya. Deket, akrab gitu. Berarti sosoknya kebapaan kalau bisa anak nempel gitu biasanya. Iya, mudah-mudahan ya insya Allah ya. Cuma karena memang waktu sepanjang perjalanan kita naik bis gitu kan, kita ke Taif, kemana, ke Mekah gitu kan. Itu anak-anak itu maunya sama mereka. Aku mau nanya deh Nara Rusli gini. Maksudnya kan anak-anak kan punya papanya sendiri ya. Gimana perasaan kamu ketika anak-anak justru manggil ayah ke sosok yang bukan ayah biologisnya? Kamu ngeliatnya gimana? Ya wajar, karena kalau dia manggilnya Dedi, Dedi kan panggilan dedinya. Betul, tapi kan ayah adalah ya orang tua gitu. Maksudnya arti kata bahwa anak-anak yang memanggil sebutan ayah itu kan merasa bahwa berarti ada spesial, emosional, spesial. Dan usia, maaf dipotong sebentar, usia anak-anak dari Nara sendiri berapa? 95 sama 4. 95 sama 4. Dan mereka udah tahu kalau memang ayah ibunya berpisah ya? Tahu. Oh, soalnya kalau dari aku kan belum. Gitu. Kalau yang usia 5 sama 4 ya belum tahu lah, kan belum mengerti. Kalau Starla udah sangat mengerti. Oh, oke. Jadi buat kamu nggak masalah kalau misalnya anak-anak manggil ayah untuk Ustadz Hendra Zain itu? Ya gimana, aku nggak bisa nge-briefing mereka untuk manggil dengan sebutan tertentu atau untuk melarang mereka. Betul. Karena kan itu muncul begitu aja gitu dari. Ini anak ya? Iya. Anak, feeling anak. Iya. Yang artinya ada kenyamanan anak kamu dengan sosok lain yang bukan ayahnya sendiri. Iya mungkin bisa jadi. Iya. Kamu ngelihatnya gimana? Anak-anak justru menemukan kenyamanan dari sosok pria yang bukan ayah biologisnya. Iya gimana sih, maksudnya aku happy sih, happy-nya adalah anak-anak bisa mendapatkan figur yang memang bisa ngemong mereka gitu. Emang yang sebelumnya nggak ngomong? Nggak tahu kan, udah setahun pisah. Kan jadi karena aku kan nggak menyaksikan secara langsung lagi gitu kan. Tapi kalau menurut Inara ini mah ya Inara. Kalau anak-anak kan namanya lihat yang gitu pasti. Ini mah kalau dari Inaranya sendiri sebagai perempuan si panggilan ayah itu, si sosoknya Hendra Zain tadi itu plek nggak gitu di hati? Kan ada kan perempuan kan matanya juga jeli. Biasanya. Masalah jodoh dan agama kita nggak tahu, cuman maksudnya. Iya, biasanya kan langsung ada feeling gitu ya. Perempuan bisa lebih kenceng gitu maksudnya. Iya, pokoknya mau siapapun, maksudnya nanti yang jadi suami aku. Jangan mau siapapun, karena ada kita nih, ada saya, ada kriterianya adalah yang jelas dia harus mengungguli aku dalam urusan dunia dan akhirat, harus bisa membimbing aku juga anak-anak gitu ya. Terus juga bisa diterima gitu sama anak-anak. Itu karena anak-anak itu emosi ya. Karena anak-anak itu hatinya kan mereka masih pure ya, masih bisa merasakan masih murni, gitu ya. Iya, mereka bisa Dan merasakan. kita sebagai wanita membutuhkan sosok yang pemimpin lah ya kan. Iya, jadi visi aku nyari pasangan itu udah bukan lagi nyari yang cakep yang ini cakep atau nyari yang atau jadi, sekedar nyari yang mapan juga enggak. Siapa yang nggak butuh ya? Betul. Tapi ada kebutuhan yang lebih kenyamanan dari lain. itu. Oke. Betul. Ya, jadi nggak harus ganteng, nggak harus mapan. Tukang kendang. Bagus loh. Agamanya bagus. Siapa? Tukang kendang kita, iya kan? Ganteng enggak, mapan enggak, tapi agamanya bagus. Kita nggak tahu, siapa tahu dia mapan, dia anak orang punya, kita nggak tahu. Inara, tapi aku mau nanya deh sama kamu. Kemarin kan umroh ya, mau nanya. Nggak apa-apa. Kemarin kan umroh, itu kapan datangnya? Maksudnya datang umroh baru beberapa hari lalu atau udah baru pulang maksudnya? Pulang umroh itu tanggal 26 November. 26 November. Iya. Itu ada doa tertentu nggak tuh? Ada. Aku minta sama Allah yang pasti jodoh lah ya, yang pasti. Terus juga pekerjaan supaya lancar, anak-anak sehat, aku sehat gitu kan, ibu aku sehat. Kemudian juga Tambah ngomongan lagi. Pasangannya aja dulu ngomongannya. Jodoh, karir. Astagfirullahaladzim. Karir udah pasti. Kemudian sama satu lagi aku minta untuk supaya aku bisa kembali lagi ke sana, ke tanah suci. Allah panggil kembali. Dan tapi memang masya Allah doa aku diijabah. Aku Februari ini berangkat lagi.
Ya, rezeki. Semoga dimudahkan, dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Inara, mungkin salah satu doa kamu bisa dijabah ya, karena kita yakin orang baik, kemudian juga doa dari orang-orang sekitar bisa membantu. Semoga tentu saja doanya didengar Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, ya. Apakah doa kamu akan segera terkabulkan? Karena kita punya artikel yang satu ini. Inara Rusli disebut akan menikah tahun depan. 3 anaknya butuh figur seorang bapak. Ini tuh artikel 2024. Ya. Ketika ada kalimat akan menikah tahun depan, artinya tahun ini. Apa ya? Bismillah aja, insya Allah. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah mengizinkan, semoga nggak ada hambatan gitu, lancar Tapi semuanya. alhamdulillahnya tidak ada trauma nikah atau apa segala macam. Inara sih kayaknya enggak ya karakternya. Kayaknya enggak ya. Enggak, karena buat aku segala suatu hal dalam hidup itu pasti ada titik baliknya kok. Jadi nggak melulu kita hidup itu di bawah, nggak melulu di atas. Jadi kita memang harus fleksibel menerima siklus itu. Ya. Tapi ini kerudung model ini baru loh. Maksudnya orang pakai bagus Inara. Enggak. Ini kenapa hubungannya jadi sama kerudung? Iya, kenapa? Cantik, wibawa. Lihat coba deh perhatiin. Pas keluar tadi cantik banget, wibawa banget. Gitu loh maksudnya. Siapa sih yang nggak mau sama Inara Rusli? Udah cantik, dia mandiri. Tapi aku punya pertanyaan buat kamu. Ketakutan terbesar kamu ketika akhirnya kamu berumah tangga kembali? Ketakutan terbesar aku adalah nomor satu itu aku selalu apapun yang aku lakukan aku selalu muhasabah diri. Aku bercermin. Jadi yang pertama kali aku takutkan adalah diri aku. Takut nggak amanah. Takut nggak amanah. Iya, takut aku nggak bisa amanah. Jadi yang pertama kali aku lihat itu adalah aku dulu gitu. Karena cermin pasangan itu kan cerminan diri kita. Betul. Pinter nih Inara. Inara, kita mau kasih lihat, ini ada satu postingan dari kamu beberapa waktu yang lalu. Ini yang membuat kita bingung dengan caption yang ditulis oleh seorang Inara Rusli. Teman-teman, tolong doain suami saya biar nggak kelamaan bingung nyariin saya. Masya Allah, cantik banget Inara di sini ya Allah. Masya Allah. Ini tuh maksudnya apa? Proyeksi masa depan gitu. Calon suami nggak pusing nyariin kamu apa gimana sih? Gimana sih Inara nggak paham? Ya abis lama banget gak datang-datang, nyasar kemana sih? Sebentar, sudah berapa lama sendiri? Setahun. Baru Kan ini udah 3 tahun. Ya Allah, jadi curcol. Baru Enggak. 1 tahun loh Inara. Maksudnya kalau aku mungkin karena udah pernah gagal 2 kali ya. Jadi yang 2 kali? Kalau aku baru tahu loh. 2 kali. Jangan disebut. Kenapa? Di Google banyak. jadi maksudnya kan pastinya tidak mau gagal lagi gitu, mencari yang terbaik gitu loh. Sama lah seperti Iya, itu. iya, memang. Cuman memang biasanya kalau baru cerai sekali tuh excited nikahnya tuh lebih Maksudnya gimana? Tapi nggak semua. Nggak semua Nggak orang semua kayak gitu lah. kalau jangan ngejudge orang. Cuman Inara gini, maksudnya kan ada orang yang membutuhkan waktu untuk bisa bangkit kembali. Sabar bu. Siapa yang ngejudge? Lanjut, ini narasumber ke sini. Ada orang yang memang butuh waktu untuk bisa mereka bounce back atau healing, Iya. kemudian juga bisa berdamai dengan diri Iya. sendiri. Kayaknya kok kamu cukup mudah untuk berdamai dengan diri sendiri, sampai akhirnya menuliskan caption itu seakan kayaknya gua tuh pengen cepet-cepet nikah loh. Apa ya, sebenarnya bukan itu sih, bukan rushing untuk nikah lagi, tapi lebih ke apa ya, karena aku yakin memiliki pasangan, memiliki suami itu melengkapi kita punya agama, kita punya ibadah gitu. Dan apa ya, suami itu kan jadi salah satu tabir kita dari api neraka. Ya, dan dia membawa kita Karena ke surga. iya, karena melindungi kita dari berbagai macam fitnah kan. Yang jelas jadi mah pengen itu satu. Maksudnya aku berharap ada sosok yang bisa apa ya, bisa melindungi aku, mengcover aku gitu, membackup aku gitu. Terus juga apa ya, untuk anak-anak juga pastinya, karena biar gimana pun mereka butuh figur gitu. Mereka butuh figur apa ya, bapak gitu. Bukan hanya sekedar bapak, tapi seorang guru gitu loh, yang bisa ngebimbing mereka gitu. Ini bagus, saya lihat deh bertiga ini kayak mereka curhat cocok tahu bertiga. Maksudnya? Sama-sama duda janda curhat barengan. Cara Gak boleh gitu. Gak boleh begitu. Gak boleh gitu. Kamu gak tahu rasanya kita berpisah itu bukan keinginan kita. Iya, Sebentar, benar. saya mau nanya sama kamu, ketika berpisah rasanya gimana? Aku tidak ada rasa kebahagiaan pada saat berpisah. Tapi, Tidak ada orang yang bahagia bercerai. Ya alhamdulillah. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ya.
Ini cita-cita Inara Rusli yang katanya ingin menikah di tempat ini. Di mana? Oh wow. Hebat Ya, karena itu cita-cita kamu. interviewnya kan lagi di acaranya Kak Putri Zulhas. Oke. Karena Kak Putri kan kemarin akadnya di sana Nikahnya di juga sana, ya, kan, kan, beliau di Masjidil Nabawi. Aha. Terus emang aku juga Pengen di sana. ngerasa rindu banget untuk balik lagi ke Masjidil Nabawi, kan kemarin umroh yang kedua kan. Jadi itu jadi salah satu tempat favorit aku, tempat yang aku paling suka banget. Jadi ngebayangin aja gitu kalau bisa akad di sana. Ketika masuk Masjid Nabawi berarti sempat terlintas melihat Masjid Nabawi berada di dalam, kemudian membayangkan bahwa kamu mudah-mudahan bisa melangsungkan akad nikah di sana. Itu tuh sempat terbesit tuh ketika di dalam masjid. Iya, iya. Indah sekali kayaknya. Iya, Masya Allah, kayak adem banget. Hati tuh kayak tentram banget. Kayak kalau aku bisa akad gitu di sana, kayak itu tuh bener-bener udahlah panggilan dari Allah gitu, undangan dari Allah Impian langsung. banget gitu. Dan kayaknya tuh Allah tuh langsung turun di situ menyaksikan, meridoi gitu, kayak Masya Allah. Kamu tadi bilang hati yang tentram. Aku mau nanya sama kamu. Sekarang ini hati kamu jauh lebih tentram gak sih? Tentram, Alhamdulillah. Apa yang membuat hati kamu jauh lebih tentram sekarang ini? Ya apalagi kalau bukan Allah. Jadi kalau orang-orang tanya lagi deket sama siapa? Sama Allah. Lagi deket sama Allah, lagi deket sedekat-dekatnya insya Allah. Jadi kalau misalkan ada yang mau ngedeketin gitu ya, ya aku yakin maksudnya orang ini pasti dia juga hamba yang sedang mendekatkan diri ke Allah gitu. Karena Allah itu nggak mungkin mengelilingi kita dengan orang-orang yang nggak sefrekuensi gitu. Iya, betul. Setuju banget. Pinter ya. Inara, Pintar, anak pintar. kamu itu yang paling besar 9 tahun ya? Iya. 9 tahun sedikit banyak pasti sudah mengerti. Di tahun ini bakal 9 apa tahun ini bakal 10? Tahun ini akan 10 di Berarti bulan Mei. Persis sama ini ya, 2015. Ya. 9 tahun. Pernah gak sih ada satu kalimat yang membuat kamu tuh sedikit termenung? Kalimat dari dia yang melihat kesendirian ibunya. Oh nggak ada sih, anaknya bener-bener Masya Allah ngertiin banget, dewasa banget. Dia juga apa ya, kayak semua keputusan itu dia percaya bahwa aku bisa mengambil keputusan yang bijak gitu untuk hidup aku, untuk hidup mereka gitu. Jadi anak ini nggak pernah komplain yang gimana gitu. Dia nggak pernah nyinyir sama keputusan aku, dia nggak pernah judge keputusan aku. Alhamdulillah gitu, Starla sangat-sangat dewasa dan bijak gitu untuk seusia dia. Kita tuh gak pernah tahu ya, pada akhirnya yang namanya jodoh, rezeki, maut pun juga dengan Inara Rusli. Menikah tahun ini bisa jadi, tahun depan bisa jadi, kita gak pernah Wallahu tahu. alam. Tapi yang terpenting selalu dikelilingi support system atau orang-orang yang selalu mendukung. Kalau kamu boleh mengucapkan terima kasih untuk 3 orang yang hadir di dalam hidup kamu yang selalu menguatkan kamu. Siapa 3 orang itu? Krucil, anak aku tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Selain Iya. mereka? Ya ibu aku pasti, karena ya terlepas dari sifat beliau yang tegas gitu ya, tapi beliau tuh benar-benar sayang banget sama aku dan benar-benar merhatiin siapa yang ada di sekeliling aku. Dia benar-benar overprotect banget karena sempat dikecewakan kan kemarin, dia sudah mengamanahkan anaknya, ternyata ya disia-siakan gitu, bukannya dilindungin malah disia-siakan. Jadi ketika aku berteman sama siapapun gitu, dekat sama siapa, beliau tuh bener-bener ini banget, Strict banget ya. strict banget. Jadi kayak ya aku wajar sih ya, cuman Wajar lah. ya alhamdulillahnya maksudnya mungkin karena Allah sekarang mengelilingi aku dengan orang-orang yang soleh gitu ya. Beliau sendiri juga bisa melihat gitu kan. Jadi udah nggak terlalu se-streng itu gitu. Oke, so Krucil, anak-anak kamu, Mama, sama satu lagi siapa? Siapa ya? Nanti aja lah. Oh, nanti aja. Artinya ada di sana. Enggak, Inara setiap kesini selalu kalimat terakhirnya nanti aja. Kenapa gitu? Nanti Udah berapa aja. kali kesini? Karena kan wallahu alam. Oh, iya juga Cuman Allah sih. yang tahu. Gak kebayangnya kalau Inara sama aku, anaknya ngomong gini, Mama, kok papanya pakai bulu-bulu sih? Gak kebayangnya pasti Inara juga jadi mundur lagi gitu ya. Inara kemarin tahun baru sama siapa aja? Sama Krucil? Enggak, aku kerja. Kamu kerja. Tapi kita Ya. punya pertanyaan buat kamu. Kalau kamu kerja tahun baruan, ya rezeki alhamdulillah. Tapi kita Alhamdulillah. punya pertanyaan buat kamu.
Ini tentang tahun baru. Karena tahun baru biasanya selalu bersama dengan keluarga. Pertanyaannya adalah, Tolak malam tahun baruan dengan Virgun Inara Rusli sudah bukan muhrim. jadi alasannya karena kerja. Iya. Tapi Kerja juga dan memang aku membatasi diri aku untuk ketemu intens sama mantan suami karena aku nggak tahu ya kalau orang lain ya mungkin beda prinsip. Iya. Tapi kalau untuk aku kalau sudah jadi mantan ya udah aku jaga jarak aman. anak-anak tahun baru sama siapa? Anak-anak tahun baru sama orang rumah. Sama orang rumah. Enggak. Karena kamu kerja ya? Enggak. Ya aku ada safari dakwah. Nggak sama dedinya tahun baru anak-anak? Dedinya juga nyanyi. Oh. Jadi dedinya nyanyi, ngisi tahun baruan, aku ada safari dakwah, jadi anak-anak di rumah sama orang rumah. Oh oke. Mereka nggak protes tahun baru nggak sama orang tua? Enggak, karena memang nggak dibiasakan untuk merayakan tahun baru. Oh memang itu kebiasaan kamu sama keluarga? Iya, tapi mereka biasa-biasa aja. Jadinya kayak mereka kayak ngelihat tetangga gitu pada ngebakar petasan. Paling kayak cuman nelfon pengen beli petasan gitu dong. Udah, bukan yang kayak kenapa mami nggak pulang, kenapa kita nggak ngumpul, kenapa nggak bakar-bakar, nggak yang kayak gitu, nggak. Jadi buat aku apa ya memang karena dalam Islam juga kita nggak merayakan tahun baru, jadi aku lebih seneng kayak gitu sih mengurangi drama-drama yang nggak perlu. Ya setiap orang punya pilihan beda. Betul. Ya masing-masing punya. Ya. Mau merayakan atau tidak tahun baru, tapi kita nantikan pasangan baru bagi seorang Inara Rusli. Apakah 2025 atau tahun berikutnya? Amin, ya Rabbal Alamin, mohon doanya. Semoga yang terakhir untuk kali ini ya. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambia.